akan meneruskan dari hari Minggu yang kemarin, ya. Karena memang belum bisa selesai, tapi saya mencoba untuk bisa menyelesaikannya, ya. Baiklah, kita mau membaca tetap di dalam Amsal 31. Kemarin saya membacanya dari Amsal 31 ayat 15 hingga 22. Ya. Yang 23 ini kita loncati terlebih dahulu. Kita akan mulai di ayat yang ke-24 hingga 27. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Become king's wife. Kita belajar dari persyaratan atau isi hati Tuhan yang Tuhan taruh, ya, pada saat itu kepada Salomo untuk mencatatnya, menuliskannya, ya, yang terdapat di dalam Amsal 31 tentang seorang istri yang cakap, ya. Kembali saya tekankan, kita harus memandangnya dari roh, ya. Jangan memandang firman ini hanya dari secara daging aja, maka kita tidak akan beroleh kepenuhan daripada Allah itu sendiri. Kita harus menggali, melihat di dalam roh. Karena saudara dan saya adalah manusia roh. Kebutuhan kita adalah roh Allah itu sendiri. Kalau kita melihatnya hanya sekedar sampai hanya secara fisik, maka kita untuk mencapai seperti yang Dia kehendaki, yaitu menjadi mempelai yang sepadan, itu akan sukar sekali. Dan itu akan butuh waktu lama. Sedangkan saudara tahu kita ini berada di ujung waktu, akhir sudah. Ya. Sudah hampir habis waktunya Tuhan. Kalau kita masih santai, kita masih senang-senangan, kita masih hura-hura, dalam arti kita di dalam Tuhan masih asal saja, saudara, sayang sekali saudara. Sedangkan Tuhan Allah Bapa sejak awal tidak pernah berhenti bekerja. Dan Dia menghendaki kita ini semuanya masuk di dalam pekerjaannya. Masuk di dalam rancangannya. Bukan rancangan kita sendiri, tetapi rancangannya. Itu yang dikehendaki olehnya. Ya. Masuk di dalam rancangannya artinya masuk di dalam setiap apa yang Dia kehendaki untuk menjadi mempelai daripada anaknya. Itu semua sudah ditata sedemikian rupa. Dikatakan istri yang cakap, siapakah yang dapat mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Berarti jarang sekali, langka dan sukar didapat. Apalagi zaman sekarang untuk mencari seorang istri yang cakap seperti ini untuk menjadi mempelai Kristus, jarang sekali dan sukar sekali untuk didapatkannya. Tapi kalau mencari orang yang penuh talenta, banyak sekali. Orang yang mencari penuh karunia, banyak sekali. Kalau mencari orang yang cantik, banyak sekali. Mencari orang yang ganteng, banyak sekali. Mencari istri yang cakap menurut kacamata Tuhan, dikatakan jauh lebih berharga daripada permata. Artinya sukar sekali untuk ditemukan, dan nilainya kalau ada itu tinggi sekali. Di ayat yang ke-24, memang 23 ayat 23 saya akan loncat dulu karena nanti akan saya lanjutkan di hari-hari berikutnya pada saat selesai ini. Karena kita harus mengetahui dulu apa yang dikerjakan oleh pilihan Tuhan ini. Seorang istri yang cakap ini apa yang dikerjakan? Ya. Dia membuat pakaian dari linen halus. Ya. Dan menuntun, menggiring orang lain untuk membelinya. Dia mengirimkan kepada para pedagang itu ikat pinggang. Ikat pinggang ini untuk apa? Ikat pinggang ini dipakai untuk bisa melayani.
kekuatan dan dignity-nya, martabat itu adalah pakaiannya. Ya, kedudukannya, pakaiannya itu kuat, aman. Ya. Pakaian di sini berbicara tentang kekuatan, kemuliaan, dignity, martabat. Bukan hanya pakaian yang model-model sekarang semuanya itu, tetapi pakaian di sini yang dia buat ini, dia membuat pakaian dari lenan halus. Kain lenan halus, dari mana kain lenan halus dia buat? Yaitu dari rami yang dia kumpulkan, dari rami yang dia tanam. Dia ambil rami itu sesuai dengan waktu pada saat waktu menuainya. Kemudian dia kerjakan proses demi proses dari rami sampai bisa menjadi benang linen, dan sampai yang kemarin kita membacanya, dia memintalnya, menenunnya. Jadi prosesnya itu lama, saudara. Bukan beli, bukan udah lembaran kain jadi, tapi dia dari benih, dia harus menanam, menunggu prosesnya, waktu penuaian, musim-musim. Kemudian dia harus mengerjakannya menjadi helai-helaian benang yang kemudian dia jalin, dia pintal sampai dia menjadi suatu kain lembaran. Nah, dari kain lembaran inilah dia membuat pakaian lenan halus, bukan yang kasar. Bapak Ibu pernah tahu lenan, kain lenan? Kadang-kadang ada yang kasar kan? Yang kasar ini kalau kita lihat itu adalah ada rongganya, ya, seratnya itu berongga. Itu dikatakan kain linen yang kasar. Kemarin saya sudah jelaskan. Kalau kain linen yang kasar itu berongga. Ya. Kalau misalnya dibuat saringan, itu masuk semua, nggak bisa jadi tersaring yang bersih. Tapi linen yang halus ini seratnya ada rongganya, tapi rapat. Dan ketika dipakai itu betul-betul sangat rapat sekali, halus. Ya, dikatakan fine. Dan memang jenis kain-kain linen yang halus ini mahal. Ya, linen mahal. Ada linen yang biasa dan yang ini, dan ada macam-macamnya. Ya, yang paling halus dikatakan linen halus. Itu mahal sekali dan dia buat itu menjadi pakaian. Ya. Di sini kata menjualnya bukan berarti dia buka garmen, dia jualan gitu, bukan. Ya. Dia di sini bukan jualan garmen, jualan pakaian, tidak. Dia tidak menjual itu, dia membimbing orang lain juga mengenakan pakaiannya, mengenakan pakaian yang linen ini. Ya. Dan dia juga membuat ikat pinggang. Kemudian dia berikan supaya ada orang lain juga yang melayani itu beli. Pada zaman dulu saya sudah pernah sampaikan untuk ikat pinggang ini penting sekali. Dan sampai sekarang pun saudara bisa melihat dalam secara fisik juga, ya, itu penting sekali. Tapi saya mau membahasnya di dalam pakaian terlebih dahulu. Ya. Saya sudah menyampaikan tentang pakaian, yaitu ketika waktu saya menyampaikan put on your wedding dress. Tapi saya tidak akan ngulang, saya sedikit aja. Ya, di sini pakaian linen. Kenapa dia harus membuat pakaian linen? Kemarin sudah saya singgung dan kita akan baca lagi terlebih lagi sebentar lagi di dalam Wahyu 19. Ya, Wahyu 19 mulai dari ayat 7 saja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus ini adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi perempuan yang cakap ini, istri yang cakap ini, dia membuat pakaian lenan yang halus. Yaitu apa? Perbuatan-perbuatannya yang benar. Perbuatan yang benar ini tidak bisa dijual. Jadi dia di sini bukan berjualan pakaian dari kain lenan, tidak. Ini merupakan pakaian, dia memakai pakaian lenan, itu adalah kehidupannya dia.
Segala sesuatu yang dia kenakan dalam kehidupannya bukan manusia yang lama lagi. Dia tidak mengenakan pakaian yang lama, tapi dia mengenakan pakaian linen yang halus. Perbuatan-perbuatannya, kehidupannya itu adalah perbuatan yang baik, murni. Nah, itu tidak bisa dijual, saudara. Nah, saya pernyataan di sini dijual, ini kurang tepat. Ya, kita tidak bisa menjual, tetapi Tuhan katakan, ya, pada suatu saat kita harus membeli dari Dia. Perbuatan baik kita tidak bisa kita jual. Justru kita harus beli pakaian dari Dia. Kita buka di dalam Wahyu 3. Ya, Wahyu pasal 3 ayat mulai dari 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak berkurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, juga pakaian putih. Beli pakaian putih dari Tuhan, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Perempuan ini, istri yang cakap ini, dia tahu dia harus memakai pakaian yang bagus, yang linen yang bagus, bukan yang compang-camping, bukan yang kotor, dan bukan produksi yang asal yang kualitasnya biasa, tapi yang fine, halus. Dan dia membuatnya, dan dia mengenakannya. Dikatakan menjual, tapi ini bukan menjual kepada orang-orang lain. Dia menuntun orang lain, dia memberikan nasihat kepada orang lain untuk juga memakai pakaian yang benar, pakaian kekudusan yang benar. Jadi Tuhan mau menyampaikan pesan kepada jemaat di Laodikia. Mereka adalah orang-orang pelayan Tuhan. Mereka melayani Tuhan. Tuhan tahu pekerjaannya. Tapi menurut Tuhan, pekerjaan mereka yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan, itu suam-suam kuku. Gak dingin, gak panas. Nah, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Baiklah, Tuhan katakan kamu dingin atau panas. Apa artinya? Itu adalah orang sombong, merasa dirinya sudah benar, merasa dirinya sudah kaya. Tuhan katakan kamu merasa dirinya kaya, padahal kamu melarat dan telanjang. Nah, Tuhan katakan beli pakaian kepadaku, beli emas yang murni kepadaku. Kita tidak bisa menjual perbuatan baik kita, saudara. Justru kita harus membeli pakaian kepada Yesus Kristus. Kita membeli fine linen. Tadi kita baca di Wahyu, diperkenankan, diizinkan memakai.
Kalau kita masuk di dalam Yesus, kita tinggal di dalam Yesus, kita diberi, kita membeli kepada Yesus. Artinya, untuk bisa menerima kekudusannya, itu harus kita jual. Kita harus menjual. Menjual apa? Segala kedagingan kita. Menjual manusia lama kita, meletakkan, dan kita mau pakai, mau membeli, mau menerima didikan. Itu kita membeli kepada Tuhan. Tuhan berkata, kau beli kepada aku, kepada jemaat Laodikia. Bukannya kau berkata, fine, I'm fine, aku sudah beres dengan papa ini, aku oke-oke saja. Tapi menurut Tuhan, orang yang berkata demikian di jemaat Laodikia ini, mereka tuh telanjang sekalipun mereka beribadah, sekalipun mereka beraktivitas, sekalipun mereka melayani, atau sekalipun melakukan apa saja. Justru melarat, kayaknya sih kaya, tapi melarat di hadapan Tuhan. Telanjang lagi, beli pakaian putih kepada Tuhan. Perbuatan baik kita itu tidak bisa palsu, saudara. Tidak bisa yang mutu, yang rendah. Nanti pasti akan rusak. Seorang istri yang cakap harus sama levelnya dengan suaminya. Dan dia tidak menjual perbuatan yang baik itu. Tapi dia membimbing yang lain, orang lain juga mau melakukan perbuatan yang benar, yang baik. Dia membawa orang-orang itu untuk juga memakai pakaiannya, membeli gini supaya kamu juga harus pakai pakaiannya. Ini sekali lagi saya tekankan, bukan jual beli. Kalau engkau memandang ini sebagai ini bisnis jual beli, sayang sekali kalau itu sudut pandangmu seperti demikian. Saya membawa saudara ke dalam roh, kedalaman roh. Karena kita sudah memulai dari roh, janganlah kita mengakhiri dalam daging. Biarlah kita terus menerus roh ini diperbaiki. Dan Tuhan tadi katakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Tuhan sedang mengetuk hatimu saat ini. Tuhan sedang berbicara melalui firman Tuhan. Engkau sedang dihajar, sedang dididik. Lewat setiap persoalan, permasalahan itu engkau sedang diajar, dididik. Jangan kakukan dirimu. Tapi firman Tuhan berkata apa? Relakanlah dirimu untuk mau ditegur, untuk mau diajar, untuk mau mengenakan pakaian linen. Pakaian linen putih ini kelihatannya tuh biasa, saudara. Memang tidak ada fancy-fancynya, nggak ada pernak-perniknya. Linen putih yang dipakai oleh istri yang cakap ini biasa modelnya. Linen putih polos seperti yang kita baca tadi di Wahyu, itu modelnya biasa, polos, tidak ada apa-apanya. Lurus begitu saja. Seringkali menurut kita di zaman sekarang, nggak model ini, nggak up to date nih, model bajunya biasa saja, polos begitu, cuman polos begitu, kayak leher bulat begitu aja polos, nggak keren nih. Tapi itu yang dikehendaki Tuhan, yaitu perbuatan yang polos, perbuatan yang murni, perbuatan hati yang murni, perbuatan hati yang polos tanpa ada motif-motif yang lain, ada tujuan-tujuan yang lain. Perbuatan hati yang murni waktu engkau melayani, murni. Perbuatan hati yang murni waktu engkau memuji Tuhan, perbuatan hati yang murni waktu engkau memberitakan firman Tuhan. Itu adalah pakaian yang polos tadi. Tapi bahannya apa? Standarnya linen yang halus, 100% pure linen. Nah itu yang dipakai nanti sebagai seorang mempelai, dikenakan. Ya. Istri yang cakap ini dia membuat itu semua. Dan dia tidak egois. Dia membuat orang lain supaya ayo kamu pakai juga. Nah di sini kata menjualnya itu artinya adalah dia mau membagikan kepada yang lain. Ayo kamu juga harus punya pakaian putih ini. Ayo kamu juga harus punya motif yang bersih ini, yang polos ini, yang murni ini. Jangan ada motif-motif lain. Itu dia membawa orang lain untuk membeli. Seakan-akan ikutan pakai pakaian yang dia pakai. Bisa mengerti saudara? Dia bukan orang yang egois, perempuan ini. Istri yang cakep ini. Yang penting pakaianku bagus. Yang penting perbuatanku sudah benar. Orang lain bodoh amat, biarin aja. Tidak.
Dia mengusahakan, dia membuat lagi supaya orang lain juga mengenakan pakaian yang putih bersih ini, yaitu mengenakan pakaian perbuatan yang benar. Jadi dia tidak egois. Kalau ada orang yang berbuat salah, kalau ada orang yang berbuat jahat, gak benar, dia tuntun orang itu untuk jadi benar. Gak egois. Yang penting aku baik, yang penting aku sudah pelayanan sudah benar, yang penting aku benar di hadapan Tuhan, yang penting aku sudah berdoa, bodoh amat dengan lain. Tidak. Seorang istri yang cakap tidak egois. Sama sekali tidak egois istri yang cakap ini. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Memang dia membuat pakaian ini untuk dirinya sendiri. Memang dia membuat, tetapi dia juga membuat untuk orang lain. Nah, ini yang seperti Tuhan Yesus kehendaki, bahwa dari setiap kita tidak menjadi egois. Bodoh amat, yang penting aku kenyang, yang penting aku dapat, gak peduli yang lain, yang penting aku dapat. Tidak. Istri yang cakap ini, dia membawa orang lain. Bahkan dia membuat ikat pinggang dan dia menyerahkan. Dikatakan kepada pedagang, ini maksudnya supaya dari lewat ini bisa dibagi-bagikan kepada orang lain. Karena tugasnya dia banyak. Dia tidak bisa membagikan kepada orang banyak, tetapi ada seseorang yang bisa membagikan lebih banyak lagi. Dia buat ikat pinggang untuk apa? Untuk setiap orang yang melayani harus punya ikat pinggang. Pak Kris langsung pegang ikat pinggang. Ya. Nah, tanpa pakaian tadi dikatakan apa? Telanjang. Tuhan katakan kelihatan kemaluanmu, telanjang. Ya. Nanti saudara ingat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tentang pakaian. Atau saudara, apakah sudah ada di rekaman? Ada nggak? Kalau ada, saudara bisa melihatnya. Ya. Saya tidak membawa saudara dalam di sini. Ya. Tapi istri yang cakap ini, dia menyerahkan ikat pinggang dan pakaiannya adalah apa? Kekuatan dan kemuliaan. Ya. Bukan kemewahan, bukan keglamoran, tapi pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dimana ketika dia mengenakan pakaian itu, ada kemuliaan, bukan compang-camping, bukan kelihatan apa badannya seperti itu ya. Sekarang lagi musim kan, pakaian yang ya ampun, gak tahu bagaimana bisa dikatakan pakaian, cuman begitu saja ya toh, cuman seutas tali begitu dikatakan pakaian. Saya nggak tahu, nggak paham. Tapi itu keadaan dunia loh sekarang, pakaiannya seperti itu. Katanya berpakaian, tapi tidak ada yang ditutupin. Pakaian apa? Nggak tahu saya. Ya Tuhan aja katakan, yang sudah berpakaian aja Tuhan katakan, kamu itu masih telanjang. Ya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita ini sebagai istrinya, sebagai mempelainya, mengikuti seperti dia, memiliki semua yang seperti dia, sifat-sifatnya dan semuanya, memakai pakaian yang kudus, kekudusan. Ya. Di dalam pakaian itu terletak kekuatan. Ya, coba saudara, tanpa pakaian, kuat gak engkau? Gak kuat, kedinginan. Sudah, jangan pikir yang lain-lain dulu. Pertama pasti kedinginan. Kalau tanpa pakaian pasti kedinginan. Ya. Makanya istri yang cakap ini dia sudah buat pakaian untuk musim dingin. Dingin sekali. Dia dengan pakaian rangkap. Supaya dia tidak akan kedinginan, tidak akan takut pada masa depan. Kemudian pakaian kemuliaan, kekuatan dan kemuliaan, dan dia tertawa tentang masa depan. Ya, tertawa begini dia maksudnya bukan menghina, tapi dia bersukacita. Dia memandang masa depan itu tidak dengan ketakutan. Dia memandang masa depan walaupun tidak bisa dilihat masa depan. Saudara nggak tahu apa yang terjadi esok, saudara. Tapi istri yang cakap ini tahu. Dia memandang masa depan itu dengan sukacita. Dengan bersyukur, ya, tertawa di sini rejoice, bukan tertawa wah, gampang deh, nggak apa-apa, bukan dengan sombong, tapi dia mengucap syukur dan dia melihat bahwa masa depannya dia berada di dalam
Tuhan dan dia tidak takut. Apapun yang terjadi di masa depan, dia artinya tertawa itu bersukacita. Sekalipun kayaknya kelabu nih sekarang nih, sekalipun kelihatannya tidak kelihatan apa-apa. Kita belum tahu hari esok apa, tetapi engkau adalah mempelai Kristus. Amin. Dan Tuhan memberikan pakaian tadi, dikenakan pakaian kain linen halus. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Yaitu perbuatan yang baik, bukan perbuatan baik itu secara palsu, tapi yang betul-betul motifnya itu murni, kosong. Kosong artinya itu gak ada isi-isinya sendiri, gak ada niat-niatnya sendiri. Jadi betul-betul murni hanya untuk Tuhan, murni hanya untuk Tuhan. Kemudian dia membuka mulutnya dengan hikmat, dan pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, sebelum itu saya mau lihatkan saudara tentang ikat pinggang terlebih dahulu. Apa arti ikat pinggang? Supaya ketika engkau melayani, yang dibutuhkan adalah ini. Kita buka dalam Lukas 12. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Tadi kita membaca di dalam Wahyu bahwa Tuhan sedang mengetuk pintu. Ya. Dan kalau saudara tidak siap sedia ketika dia mengetuk pintu, engkau tidak segera membukakannya. Nantilah, masih enak-enak tidur jam segini, kok ada yang ngetuk pintu? Nanti aja deh, biarin aja, ntar dia kalau capek juga pergi-pergi sendiri. Ketika Tuhan mengetuk pintu saudara, segeralah engkau membukanya, sebab kalau tidak dia akan lalu daripadamu. Ya. Dikatakan dia, aku ini sedang mengetuk pintu. Kalau engkau mendengarnya, segera bukakan pintu itu, supaya aku masuk dan makan bersama-sama. Ya. Setiap hari Tuhan ini sedang mengetuk pintu kita, saudara. Apakah saudara mendengarkan ketukannya? Apakah saudara mau membukakan dia? Apalagi kalau posisi kita di sini adalah berjaga-jaga sebagai seorang hamba. Kita tahu yang kita tunggu ini siapa? Tuhan kita. Pulangnya kapan nggak tahu, jam berapa nggak tahu, hari apa nggak tahu. Kita harus dalam posisi berikat pinggang. Ikat pinggang. Ini berbicara tentang kesiapan. Dimana kalau seorang hamba itu harus mengikat pinggangnya, berarti siap. Kalau dia tidak mengikat pinggangnya, berarti kalau dia melepaskan pinggangnya, berarti sedang santai, relax. Ya kan Pak Kris? Kalau Pak Kris pulang pasti ikat pinggang dilepas, karena sudah relax, enak seperti itu. Tapi kita mau pergi pakai ikat pinggang, betul? Ketika kita mau pergi, kita mengenakan ikat pinggang ini, berbicara tentang kesiapan, kebenaran, kesetiaan, dan kekuatan. Nih, kekuatan. Kalau kita nih sudah ada usia kali ya, atau ini, kalau
Ya bukan usia aja. Untuk mengangkat suatu beban itu pinggang itu perlu diikat. Ya, itu ada yang suka angkat beban, apa itu olahragawan itu. Saudara lihat kan selalu pakai ikat pinggang besar. Itu merupakan suatu kekuatan. Coba kalau dia dilepas, dia nggak tahan itu mengangkat beban itu. Saudara, ikat pinggang ini ya oleh seorang istri yang cakep ini, dia buat, dia pakai untuk dirinya, tapi dia juga titip untuk orang-orang lain juga memakainya. Bagi setiap orang yang melayani, kalau pakai ikat pinggang, itu jadi bebas bisa melayani Tuhan. Karena ada kekuatan daripada Tuhan. Ada suatu keperkasaan daripada Tuhan. Coba kalau nggak pakai ikat pinggang, itu orang yang kuat sekalipun nggak kuat mengangkat beban itu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena ada suatu di sini ketika diikat, itu ada suatu power, kekuatan di dalam ini, dan ia bisa kuat mengangkatnya. Saudara, kita sebagai hamba Tuhan perlu ikat pinggang. Ketika kau melayani, perlu ikat pinggang apa? Kesiapanmu, kebenaranmu dalam Kristus, kebenaranmu dalam melayani Tuhan, kesetiaanmu di dalam melayani Tuhan. Itulah kekuatan, keperkasaan, dan apa? Kehormatanmu kepada Tuhan. Ketika engkau memakai ikat pinggang, itu kamu dihormati. Itu yang petinju segala, kalau menang apa tadinya apa? Ini kan ikat pinggang ini kan, sabuk emas seperti itu. Apa? Kehormatan. Ya. Dihormati dengan suatu ikat pinggang. Kalau kita boleh mendapat ikat pinggang dari Tuhan, melayani Tuhan, itu saudara bukan suatu kesempatan untuk dapat uang, tapi engkau sebetulnya dihormati oleh Tuhanmu untuk melayani Dia. Kehormatan dari Tuhan diberikan kepada kita ketika kita bisa melayani Dia. Amin. Kalau Dia tidak memberikan ikat pinggangnya kepada kita, kehormatannya Dia, keperkasaannya kita, gak akan kita bisa melayani Tuhan kita yang raja di atas segala raja. Gak akan, saudara, gak akan bisa. Tapi Dia merelakan kehormatannya itu turun, Dia mati di kayu salib, sampai mati, masuk ke jurang maut, dan Dia bangkit. Itu kehormatannya diberikan kepada kita untuk kita melayani Dia, hanya khusus melayani Dia. Dan akhirnya apa? Ikat pinggang berupa apa? Keterikatan. Penting sekali. Saudara, kita harus terikat. Kalau saudara ingat tentang bound to Christ yang saya sampaikan, ya, kita harus ada ikatan. Ada ikatan. Tanpa ikatan tidak akan bisa. Ya. Kita buka dalam Yeremia 2 ayat 32. Yeremia 2 ayat 32. Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Pada zaman itu seorang pengantin perempuan, pakaiannya harus ada ikat pinggangnya yang berasal dari mempelai pria. Ya, ikat pinggang yang berasal dari mempelai pria itu seperti cincin, ikatan, ya, seperti itu, diberikan untuk dikenakan. Itu merupakan ikatan, tanda. Ya. Nah, kalau seorang pengantin mau berjumpa dengan mempelainya pria, masa dia melupakan ikatannya itu? Masa dia melupakan ikat pinggangnya yang seperti cincin kawin? Pada saat itu tidak memakai cincin, saudara. Ya, untuk pernikahan tidak memakai cincin, pakai ikat pinggang. Pengantin pria memberikan ikat pinggang kepada pengantin perempuannya. Jadi kemana-mana harus dipakai itu ikat pinggangnya, yang menandakan bahwa dia adalah milik seseorang, sudah dimiliki oleh seorang suami. Dia memiliki suami, ada tandanya. Nah, kalau dia meninggalkan, melepaskan ikat pinggangnya, dia lupa bahwa itu ikat pinggang itu satu-satunya perhiasan yang dia miliki dari suaminya, dia lepaskan, dia letakkan di rumah. Berarti perempuan itu tidak mau menjadi istrinya.
Berarti perempuan itu sudah melupakan. Ya. Di sini Tuhan katakan tentang umatnya, bahwa umatku ini melupakan aku. Dengan melupakan ikat pinggangnya, melupakan ikatannya. Bahwa kita ini bound to Christ, terikat dengan Yesus Kristus. Kita mau lepaskan. Saat-saat terakhir seperti ini, engkau akan dipaksa untuk melepaskan ikatanmu dengan Yesus Kristus. Yaitu dengan keadaanmu, situasimu, kondisimu, ekonomi. Dunia, saya katakan dunia berarti iblis, akan mendesak anak-anak Tuhan, akan mendesak mempelainya untuk melepaskan ikatan dengan Tuhan Yesus. Supaya melonggarkan. Sudah tidak mau memakai aksesoris lagi, tidak mau memakai ikat pinggang lagi dari Tuhan. Tidak mau menjadi siap sedia, tidak mau berada di dalam keterikatan dengan Tuhan, tidak mau berdiri dalam kebenaran, tidak mau waspada lagi. Karena dengan keadaan yang dibuat ini untuk lepas, sudah gak usah terikat, gak apa-apa. Gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Tapi Tuhan tuh tahu loh. Tuhan tuh tahu kalau engkau sedang melepaskan ikat pinggangmu. Ya. Sekarang keadaan ini membuat kita tuh seperti itu. Iblis tahu. Iblis tahu banget apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan itu dia akan berusaha untuk kita ini mulai satu-satu melepaskannya. Keterikatannya, pakaiannya tadi udah gak apa-apa, yang penting pakaian putih. Tapi ternyata pakaiannya rongga-rongga semuanya. Ini, dan Tuhan katakan, kamu gak punya pakaian tuh, ya kan? Lebih baik kamu beli sama aku, pakaian putih. Lalu ikat pinggang. Makanya istri yang cakep ini dia buat. Dan dia bagikan, dia gak egois. Supaya setiap orang yang melayani bisa bebas melayani Tuhan. Kalau dengan ikat pinggang ini, yaitu ikat pinggang yang tadi saya katakan, ketika ikat pinggang itu berbicara tentang kesiagaanmu, kesiapanmu, kebenaran Kristus, kesetiaanmu, kekuatan, keperkasaan dan kehormatan. Dan yang terakhir adalah keterikatanmu. Itu ikat pinggang. Dan itu Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita mau membaca Amsal 31 ini, saya harap saudara membaca kedalamannya. Dan ketika dia menyerahkan ikat pinggangnya, supaya setiap orang yang melayani, dia bisa bebas. Maka dia mengenakan pakaiannya dengan kekuatan dan kemuliaannya. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan keglamoran. Tapi dia terus kenakan kemurnian, kesucian. Beda dengan tadi yang ditegur oleh Tuhan di jemaat Laodikia. Ya, merasa gak butuh, merasa gak penting. Teguran firman Tuhan gak penting. Aku sudah melayani, aku sudah ngerti firman Tuhan, aku tahu semuanya. Tapi ternyata di mata Tuhan, kamu telanjang, kamu melarat, kamu miskin, kamu buta, tapi masih sombong. Ya, banyak orang yang begitu saudara. Gak punya apa-apa tapi masih sombong. Tuhan menegur keras. Setiap orang yang dikasih akan ditegur. Kalau saudara tidak dikasih Tuhan, saudara tidak akan ditegur. Kalau saudara tidak dikasih, tidak akan ditegur. Kalau saya mengasihi seseorang, pasti akan saya tegur. Tapi kalau saya sudah tidak mengasihi seseorang, saya tidak akan tegur. Saya biarin aja. Betul kan Ibu? Ya. Tapi selama saya masih mengasihi, kalau ada yang berbuat salah, pasti akan saya tegur. Dan selama saya berdiri di sini, firman Tuhan di sini pasti untuk menegur, untuk mengingatkan, bukan menghakimi, tapi justru supaya kita sama-sama masuk di dalam kekudusan Tuhan, sama-sama kita masuk di dalam level di mana yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu menjadi mempelainya, become his wife, become king's wife, menjadi mempelainya yang tak bercacat dan tak bercela. Memang setiap dari saudara dan saya prosesnya berbeda-beda. Timing waktunya berbeda-beda. Ada yang masih segini, ada yang sudah segini, ada yang sudah segini. Tapi saya akan tetap tekun melayani saudara. Saya akan tetap tekun melakukan apa perintah Tuhan. Kalau memang Tuhan perintahkan untuk orang ini tegur di sini, orang ini tegur di sini, orang ini tegur di sini, saya akan lakukan itu. Sekalipun saudara tidak mengindahkannya atau saudara tidak menganggap teguran itu, saya tetap akan melakukan teguran itu. Karena saya adalah hamba Tuhan, saya bukan hamba Mamon.
Saya hamba Tuhan, saya nggak takut. Ada orang yang mengatai saya atau saya tidak takut. Daripada Tuhan saya lebih taat kepada Tuhan saya. Kalau dia setiap hari masih mengetuk pintu, saya juga setiap hari akan mengetuk pintu di sini Menara Doa. Setiap firman Tuhan di sini adalah untuk menegur saudara, mengajar saudara. Saudara mau terima, saudara akan menaik level. Kalau engkau menolak, tunggu waktunya Tuhan saja. Saya tidak ini, tetapi tetap terus akan saya inikan. Karena itu tanggung jawab dan tugas saya yang Tuhan berikan. Sama seperti istri yang cakap ini. Dia terus buat pakaian. Dia terus menyerahkan ikat pinggangnya. Dia terus melakukan itu supaya orang-orang lain dipimpin, dituntun untuk juga mengenakan pakaian yang sama yang seperti dia pakai. Dia gak egois. Dia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Gak suka gosip, gak suka ngomong-ngomong yang gak benar. Tapi kesukaannya adalah firman Tuhan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Coba kita baca ayat yang ke-26. Ya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya dan makanan kemalasan tidak dimakannya. Dia membuka mulutnya dengan hikmat. Lidahnya ada kebenaran, ada firman Tuhan untuk memberi nasihat, untuk memberikan instruksi, untuk memberikan suatu nasihat, peringatan, ya. Dan dia memperhatikan keadaan rumah tangganya dan tidak ada roti atau makanan tentang kemalasan, yaitu berbicara tentang gosip, ya, suka berkata mengasihani diri sendiri. Dia berkata, aduh capeknya aku dari pagi, dari malam, bangun waktu malam, sampai sekarang belum tidur, dulu capeknya aku. Nah, istri yang cakap ini tidak mengeluh. Tidak ada kata-kata itu keluar dari bibirnya. Dia tidak pernah berkata, aduh kasihannya aku, tidak ada yang tolong aku. Aduh aku dari tadi belum makan, gak ada yang kasih makan. Aku kasih makan orang tapi aku sendiri belum makan. Dia tidak berkata-kata demikian. Tidak ada itu makanan kemalasan di dalam mulutnya, tidak dimakannya. Dan dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Dia mengawasi, dilihatnya. Kembali kita akan melihat di dalam Lukas. Lukas 12. Jadi kita sampai di ayat yang ke-40. Kita lanjutkan ke ayat 41. Saya ulang 40 aja. Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lalu kata Petrus, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan dengan perumpamaan itu? Atau juga semua orang? Nah ini Petrus masih bertanya, masih gak tahu dia bahwa itu adalah untuk dia. Itu adalah untuk hamba Tuhan, dia masih gak tahu, dia masih berdalih. Ini masih berdalih, ini orang yang suka berdalih. Itu buat akukah Tuhan firman-Nya atau buat orang lain? Ya, Petrus ini suka seperti itu. Itu perumpamaan yang kau sampaikan itu untuk berjaga-jaga itu kamikah Tuhan atau orang lain? Tuhan gak jawab, tapi jawab Tuhan. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan, minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya
dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Istri yang cakap ini memperhatikan perbuatan rumah tangganya. Dia mengurus rumah tangganya. Dia memberi makan kepada semua hamba-hambanya yang diperintahkan oleh tuannya. Dia memperhatikan makanannya. Sekalipun tuannya gak ada, sekalipun suaminya gak ada, tapi dia memperhatikan, dia melakukan itu. Gak dia ketika dia berkata, suamiku gak ada, suamiku di pintu gerbang, lagi duduk di pintu gerbang. Gak usah kasih makan deh nih orang, pelayan-pelayan gak usah, suamiku gak ada juga. Nanti ketika suaminya datang baru dikasih makan. Tidak, istri yang cakap ini tidak melakukan hal tersebut. Dia tetap memperhatikan segala perbuatan rumah tangganya. Segala makanan kerohanian diperhatikan semuanya. Tuhan Yesus katakan, siapa yang harus berjaga-jaga? Setiap orang, yaitu siapa yang menjadi pengurus rumahku yang setia, yang bijaksana. Itu akan diangkat untuk menjadi kepala atas hamba-hamba yang lain. Untuk apa? Kasih makan. Kasih makan, kembali lagi saya katakan, makan di sini saudara jangan lihat hanya sekedar fisik makanan. Tapi yang terpenting adalah makanan rohani. Makanan roh itu yang terpenting bagi manusia roh. Istri yang cakap ini mengutamakan makanan roh di dalam rumah tangganya. Kemarin kita sudah bahas itu. Diulang lagi. Dia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Tentang makanan diulang lagi. Tidak ada makanan kemalasan. Jadi makanannya adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Makanannya adalah melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Melakukan pekerjaannya Bapakku. Pada saat itu dia kelaparan. Ketika dia ada di sebuah sumur di Samaria. Murid-muridnya pergi cari makanan. Dia lapar banget. Tapi ketika saat itu ada seorang perempuan Samaria datang untuk menimba air. Terjadilah perbincangan di situ. Dan seorang Samaria ini hubungannya nggak benar sama Tuhan dan tidak benar dengan suami-suaminya. Pada saat itu dia mau menimba air. Tuhan Yesus pada saat itu lapar, mau makan. Tapi Tuhan tahu kenapa kok ada perempuan ini disuruh datang ke sumur ini. Inilah pekerjaan Bapa untuk menyelamatkan perempuan ini. Untuk menyampaikan tentang air kehidupan itu kepada perempuan ini. Untuk membukakan matanya bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Yang dia alami sekarang ini, dia hidup bersama dengan pria itu salah, gak benar. Dia bukakan itu semuanya. Dan ketika itu selesai, murid-muridnya datang. Ini Tuhan makanlah. Oh enggak, aku sudah kenyang. Loh, siapa yang kasih makan? Tuhan katakan, ada padaku makanan yang tidak kamu ketahui. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku di surga. Istri yang cakap, makanannya bukan malas, tapi melakukan kehendak Bapa di surga. Terus melakukan kehendak Bapa di surga. Terus melakukannya, enggak malas. Enggak diem. Diem, tapi pikirannya berjalan. Terus mulutnya suka gosip. Enggak, di sini lidahnya ada pengajaran yang lemah lembut. Jadi saudara, mau menjadi istri Tuhan Yesus Kristus, mempelai Kristus, kita harus belajar di sini. Tapi sekali lagi, saya bukakan kepada saudara, kita harus masuk dalam roh, manusia roh yang sesungguhnya. Bukan berarti kita gak butuh makan.
Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti kita gak butuh makan. Saya juga masih butuh makan. Coba yang gak butuh makan boleh angkat tangan. Gak ada. Tapi makanan kita yang terutama bukan roti saja, bukan nasi saja, tapi firman Tuhan. Dan perempuan ini, istri yang bijaksana ini, istri yang luar biasa cakep ini, dari mulutnya keluar firman Tuhan. Dari mulutnya ini keluar nasihat dari firman Tuhan. Dari mulutnya keluar peringatan tentang firman Tuhan, yang berasal dari hatinya kain linen yang putih bersih. Gak ada motif, gak ada tujuan. Oh, kalau aku nyampaikan firman ini supaya semua pada disenangkan, kemudian terus ada sesuatu buat ini. Tidak. Tapi dia putih, bersih. Tidak ada motivasi lain. Firman yang keluar dari mulutnya berasal dari hatinya Tuhan. Bersih, nasihat semua yang bersih. Ya. Kita harus terus, saudara. Jangan sampai kita ini melakukan perbuatan-perbuatan sepertinya melayani Tuhan, tapi ternyata bukan melayani Tuhan. Rugi sekali loh, saudara. Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Ya. Keadaan dunia sekarang semakin luar biasa jahatnya. Saya tutup dengan ayat ini, nanti kita akan sambung pada hari-hari selanjutnya. 2 Timotius 3. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka ini menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, jauhilah orang itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Akhir zaman ini akan ada banyak seperti itu. Orang jahat, jadi gak peduli. Yang penting keluargaku selamat, yang penting gue dapat uang, yang penting gue bisa kasih makan, yang penting ini, yang penting diri sendiri. Ini egois menjadi sama terus. Di dalam suatu pelayanan, dalam satu rumah tangga, dalam suatu rumah tangganya Tuhan, ada yang gak peduli. Yang penting dirinya sendiri, yang penting dirinya sendiri. Nah, kalau orang itu tidak mempedulikan dengan orang yang lain, berarti dia tidak siap sedia. Ketika tuannya datang, maka dia akan dilemparkan ke dalam retak, dianggap sama dengan orang yang tidak setia, tidak mengenal Tuhan. Ya. Di pasal yang keempat, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat,
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya itu dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Become king's wife. Ayo, kita harus membeli kain putih, lenan putih kepada Tuhan Yesus. Artinya, jual segala apa yang kau punya, beli itu kepada Tuhan Yesus. Hanya Dia. Kalau tidak, kita akan kedapatan telanjang. Ya, kedapatan telanjang. Sedangkan Tuhan mau sebagai mempelainya itu dikenakan pakaian putih lenan yang halus. Mari saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, dari Menara Doa Jakarta ini, baik yang di menara maupun yang di rumah, saya berkata kepada saudara semua, hari-hari ini hari-hari akhir. Marilah tanggalkan segala kelaliman, tanggalkan segala manusia lamamu, tapi biarlah engkau mengenakan manusia baru. Dan terus mau diperbarui, terus mau diperbarui. Walaupun lewat keadaan yang susah, walaupun lewat keadaan yang tidak mengenakan, di situ Tuhan itu mau mengajarkan kepadamu supaya engkau tidak ada motivasi yang lain, supaya engkau dikenakan pakaian putih kain lenan yang halus. Di sini di Menara Doa Jakarta, firman Tuhan disampaikan seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak ada motif lain. Kalau firman Tuhan di sini disampaikan menurut saudara keras, baiklah itu keras supaya engkau berubah dan terimalah. Tadi Tuhan katakan, relakanlah hatimu untuk ditegur, untuk diajar. Ya. Jangan tunggu nanti. Oh nanti masih lama Tuhan. Tidak saudara, ini hari-hari sangat akhir sekali, sangat akhir sekali. Ya, kalau tadi saudara ada ikut Bible study saya sampaikan, mengerikan, sangat akhir sekali. Jadi saya mengundang saudara, menghimbau kepada saudara, sungguh-sungguhlah penuhi panggilan pelayanan dari Tuhan. Sungguh-sungguhlah, jangan cari motivasi uang, jangan kembali jadi hamba mamon. Karena engkau dipanggil menjadi hambanya Tuhan, bukan hamba mamon. Kalau engkau sudah mulai dari roh, jangan mengakhiri dengan daging. Ya, sudah sangat sedikit sekali. Musuh itu akan melemparkan, menggoda, menusuk tadi, menjerat. Ya. Tapi biarlah kita mau diajar oleh firman Tuhan. Dengan kita menerima pengajaran yang keras, itu berarti kita dikurung oleh firman. Dan itu kita diselamatkan. Tapi kalau kita los seperti tadi, gak pakai ikat pinggang, los semuanya tanpa ikat pinggang, maka akan membuat kita tuh jatuh, gak kuat. Ada beban yang harus diangkat, harus ada beban yang diangkat saudara. Siapapun engkau, berapa beban itu, tetap harus ada beban yang harus diangkat. Selama kita ada di sini, masih ada beban yang harus diangkat. Tanpa engkau ikat pinggang, yaitu keterikatan kita dengan Yesus Kristus, kesetiaan kita kepada Yesus Kristus, kemurnian kita kepada Yesus Kristus, gak kuat kita ngangkat beban itu, gak kuat. Tapi sekalipun kita tidak memiliki apapun juga, tapi kalau kita memiliki ikat pinggang, yaitu kesetiaan kita, ketaatan kita, kemurnian kita, keterikatan kita sebagai seorang mempelai, gak lupa ikat pinggangnya. Jangan sampai lupa kalau engkau itu dimiliki oleh Tuhan. Kalau engkau itu adalah dimiliki oleh mempelaimu, jangan lupa. Engkau bukan orang dunia lagi, bukan orang-orang gampangan lagi, tapi engkau adalah milik Tuhan Yesus. Ingat
ikat pinggang itu sebagai tanda bahwa engkau dimiliki oleh Tuhan. Kenakan terus ikat pinggang. Nyalakan terus pelitamu. Sehingga kita dapat menantikan kedatangannya. Menantikan, berdiri tegap menantikan kedatangannya. Katakan amin. Siapa yang mau menantikan kedatangan Tuhan? Amin. Mari kita bangkit.